Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali bersama Pak Endo. Hari ini kita akan belajar PLH Pendidikan Lingkungan Hidup minggu kedua anak-anak. Baik anak-anakku semua, sudah siap kalian untuk belajar PLH? Oke, oleh sebab itu siapkan dulu peralatan tulis kalian masing-masing, karena ada beberapa hal yang harus kalian tulis. Sudah siap? Baiklah anak-anak. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Apa yang akan kita tuju? Yang pertama, melalui kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat. Dan yang kedua, kita melalui kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan cara menjaga lingkungan. Apa yang disebut dengan lingkungan? Coba, siapa yang tahu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kemudian lingkungan sehat adalah suatu daerah yang belum terkena pencemaran atau polusi. Bisa kita lihat gambar berikut ini, sangat indah bukan? Kemudian gambar yang kedua, perumahan yang sangat asri dengan pepohonan yang menghijau dan warna-warni. Itu adalah contoh lingkungan sehat. Kemudian lingkungan tidak sehat. Apa yang disebut dengan lingkungan tidak sehat? Lingkungan tidak sehat adalah suatu daerah yang tidak layak dijadikan tempat tinggal makhluk hidup karena sudah terkena pencemaran atau polusi. Kita lihat contohnya. Yang pertama, gambar yang sudah terkena pencemaran, sungai yang kotor dengan sampah yang memenuhi bantaran sungai. Kemudian gambar yang kedua, udara yang bersih terkena cemaran asap dari pabrik, kemudian asap kendaraan bermotor. Itu adalah contoh daerah yang tidak layak dijadikan tempat tinggal makhluk hidup karena sudah terkena pencemaran atau polusi. Selanjutnya anak-anak, ada pertanyaan, apakah pencemaran atau polusi itu? Ya betul, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat atau energi atau komponen lain ke dalam air atau udara sehingga menyebabkan kotor atau rusaknya, disebabkan oleh polusi yang tadi Bapak sebutkan. Kemudian ciri-ciri lingkungan sehat. 1. Udara bersih dan sehat. 2. Tanah yang subur. 3. Sumber air yang bersih. 4. Banyak tumbuhan hijau yang subur. 5. Air sungai terlihat jernih dan dapat mengalir. Itulah ciri-ciri lingkungan sehat. Kemudian lingkungan bersih, contohnya seperti yang terlihat di tampilan layar. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, sungai yang sangat bersih. Tampilan yang ketiga, taman yang dipenuhi dengan bunga-bunga indah. Tampilan yang keempat, sungai yang begitu asri. Ini adalah contoh lingkungan bersih. Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat anak-anak. Yang pertama, udara kotor karena banyak debu dan asap. Yang kedua, sampah banyak berterbangan. Yang ketiga, sumber air tidak bersih. Yang keempat, saluran air tidak lancar.
sehingga air menggenang. Dan yang kelima, tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan subur hingga lingkungan menjadi gersang. Lingkungan tidak sehat contohnya sungai, bantaran sungai yang sangat penuh dengan sampah. Kemudian sungai di antara rumah penduduk yang sangat kotor karena terkena polusi sampah, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Yang keempat, sampah di perumahan yang berserakan. Dan yang selanjutnya, sampah di pinggir jalan yang sangat mengganggu kenyamanan umum. Kemudian kita akan mempelajari macam-macam pencemaran. Pencemaran itu ada 4. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran tanah. Dan yang keempat, pencemaran suara. Baiklah, kita akan bahas satu persatu anak-anak. Pencemaran udara. Apa yang disebut dengan pencemaran udara? Pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, dan asap kebakaran hutan. Itulah penyebab dari terjadinya pencemaran udara di sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya kita lihat contohnya. Akibat pencemaran udara menjadi kotor disebabkan asap pabrik. Kemudian yang kedua, asap kendaraan bermotor. Ya. Apalagi di kota besar, jalanan macet menyebabkan udara menjadi kotor karena knalpot. Selanjutnya, asap pembakaran sampah. Sampah yang dibakar begitu saja sehingga menyebabkan asapnya mencemari udara sekitar kita. Banyak terjadi di lingkungan kita, anak-anak. Kemudian yang terakhir, asap kebakaran hutan atau ladang yang dibakar. Ini biasanya terjadi di daerah atau di Pulau Sumatera, tempat ladang. Kemudian mereka malas untuk membersihkan ladang, supaya bersih ladangnya dibakar, sehingga terjadilah kebakaran ladang atau hutan yang menyebabkan polusi udara bahkan sampai mengganggu sampai ke negara tetangga Malaysia. Mungkin kalian tahu semua itu. Kemudian pencemaran air yang kedua, anak-anak. Kita pahami pencemaran air disebabkan oleh adanya pembuangan limbah rumah tangga dan limbah pabrik dalam lingkungan. Kita lihat contohnya seperti ini, anak-anak. Sangat menjijikkan sekali. Inilah yang terjadi di perumahan-perumahan, tempat yang ada di sekitar kita. Orang-orang tidak memperhatikan, membuang limbah rumah tangga, air kotor dibuang begitu saja ke sungai, menyebabkan sungai menjadi kotor dan bau. Kemudian limbah pabrik, air sungai yang tadinya bersih menjadi penuh dengan busa-busa yang mengandung kimia berbahaya untuk kehidupan ekosistem sungai. Ikan-ikan tidak bisa hidup dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan umum. Airnya sangat kotor dan bau. Kemudian pencemaran tanah, anak-anak. Pencemaran tanah, membuang sampah sembarangan tempat dapat mencemari tanah di lingkungan setempat, terutama sampah plastik dan bekas cairan kimia atau sampah industri. Pencemaran tanah, contohnya seperti ini, sampah dibuang sembarangan sehingga tanah menjadi rusak, jadi bau, tidak bisa ditanami kembali. Kemudian dibuangnya cairan-cairan bekas kimia pabrik atau sampah industri yang mengakibatkan tanah tidak subur. Itulah pencemaran tanah. Selanjutnya, pencemaran suara. Nah, apa itu pencemaran suara? Pencemaran suara terutama terjadi di daerah perkotaan maupun daerah perindustrian, daerah yang terdapat banyak pabrik. Ya. Di sana pasti
kita akan mendapatkan ya, gangguan, yaitu suara-suara bising, suara-suara ribut yang diakibatkan dari suara-suara yang dikeluarkan oleh suara mesin-mesin pabrik ataupun suara-suara yang ada di pinggir jalan raya, mobil, motor, klakson, dan lain sebagainya. Itulah pencemaran suara di seputar kita. Pencemaran suara contohnya seperti ini, ilustrasinya seperti ini. Mobil, motor, kendaraan bermotor, kereta api, kemudian pabrik, kemudian ada suara-suara orang yang sedang bernyanyi dan lain sebagainya, menggunakan pengeras suara dan lain sebagainya, sehingga suasana yang hening berubah menjadi sangat mengganggu pendengaran kita. Nah, itulah semua yang harus kalian pahami. Sebelum Pak Endo tutup, ini ada beberapa tugas yang harus kalian jawab. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa akibat dari pencemaran udara? Kemudian, pertanyaan kedua, apa akibat dari pencemaran air? Pertanyaan ketiga, apa akibat dari pencemaran tanah? Dan pertanyaan keempat, apa akibat dari pencemaran suara? Kemudian yang terakhir, tulislah cara menjaga lingkungan hidup. Tulis semua itu anak-anak di kertas, di buku tulis kalian, Ismu Baristik. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Endo ini. Kemudian kirim ke Google Classroom kelas kalian masing-masing, ke guru Ismu Baristik masing-masing. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab pertanyaan Pak Endo dengan baik. Dan Pak Endo berharap kalian bisa memahami materi PLH ini, kemudian jaga lingkungan kita ini dengan baik-baik, supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, indah, dan rapi. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.